Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu tanggal 3 Februari 2021? Saya doakan hidup Anda yang sudah subscribe, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan kedamaian, dan tentunya semakin hari hidupnya menyenangkan. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Awal bulan biasanya banyak orang hidupnya semangat. Kenapa semangat? Karena baru gajian. Nah, di sini terlihat bahwa yang buat semangat adalah gajinya atau uangnya. Kalau bahasa lain semangat itu adalah ada motivasi, ada penumbuh semangat dari dalam dirinya, yaitu ada uang. Jadi kalau gitu, yang namanya motivasi itu hadir bukan karena dari orang lain, bukan dari orang tua, bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari para motivator dan sebagainya. Motivasi sungguhnya hadir dari dalam diri kita sendiri. Ketika ada banyak orang memotivasi Anda, tapi Anda sendiri tidak mau, tidak ada keinginan untuk berubah, maka motivasi itu menjadi sia-sia belaka. Percuma Anda baca buku motivasi, percuma nonton video-video motivator. Kalau tidak ada keinginan dari diri Anda sendiri, semuanya menjadi sia-sia. Istilah motivasi biasanya identik dengan kata-kata semangat, lalu mengepalkan tangan, bahkan ada juga dengan melompat-lompat dan sebagainya, atau sebuah adegan yang terkesan heroik. Tapi saya mencoba tidak menggunakan itu. Kalau di kelas AMC, kalau offline biasanya saya juga tidak pernah menyuruh Anda untuk lompat-lompat, tidak pernah menyuruh Anda untuk mengepalkan tangan sambil bilang yes. No, saya tidak pernah seperti itu. Termasuk di kelas online, saya juga tidak pernah menyuruh Anda untuk lompat-lompat atau menyuruh Anda untuk bicara semangat. Yes, tidak pernah. Kenapa? Karena saya tahu bahwa yang bisa memotivasi diri Anda adalah Anda sendiri. Kalau Anda butuh tadi lompat-lompat, butuh yes, nanti ketika Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak tahu bagaimana caranya memotivasi Anda sendiri. Akhirnya apa? Anda sibuk mencari motivasi, sibuk mencari motivator dan sebagainya. Padahal kunci sebenarnya adalah dalam diri Anda sendiri. Kenapa hari ini saya ngomongin motivasi? Karena tadi peserta kelas MC online hari ini dari Tegal itu juga sedang mencari motivasi. Karena dia merasa sudah lulus lama tapi belum juga dapat pekerjaan, sehingga kadang-kadang dia merasa down dan mencari motivasi untuk semangat lagi dalam mencari pekerjaan. Sebetulnya yang dibutuhkan bukan motivasi, tapi perubahan pola pikir. Kalau misalnya down motivasi itu menjadi sebuah pola yang berulang-ulang saja. Anda down motivasi. Bukankah itu sebuah yang berulang kan? Itu sama aja Anda lewat sebuah jalan, Anda tahu jalan itu tidak nyaman, Anda lewat lagi, jatuh, Anda bangun lagi, jatuh, Anda bangkit lagi. Gitu kan? Jalannya sudah rusak itu. Jalannya salah, tapi karena Anda merasa itu jalan yang benar, Anda teruskan saja. Bahkan ketika Anda jatuh, Anda bangkit lagi. Anda jatuh, ada yang ngomong, ayo bangun lagi, Anda bangun lagi. Jalan sebentar, jatuh lagi, Anda dengar ada suara di ujung sana, ayo bangkit, semangat, bangun lagi. Coba kalau Anda sedikit berpikir lebih cerdas. Kalau Anda melihat bahwa kenapa saya harus lewat jalan sini ya? Kenapa nggak lewat jalan sebelah? Kenapa saya tidak terbang? Kenapa saya tidak lewat jalan yang lain? Atau saya bisa lewat bawah tanah? Atau saya bisa nyuruh orang untuk lewat sini? Nah, itu adalah efek dari berpikir. Ini yang ingin saya sampaikan ke banyak orang. Kalau Anda hanya mengulang jatuh bangun kayak lagu dangdut ya.
jatuh bangun, tanpa merubah pola pikir, Anda selama seperti itu. Dan biasanya sisi motivator ngambilnya di situ. Sehingga biasanya isinya adalah harus kamu semangat, jatuh sekali biasa, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, sampai dari penghabisan. Nah, ini yang membuat sebuah kesalahan dalam hidup manusia. Dimotivasi tapi tidak diberitahu apakah jalan itu salah atau benar. Yang ada hanya disuruh bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Akhirnya apa? Anda capek, kemudian give up dan menyerah. Saya tidak mau seperti itu. Saya maunya Anda berpikir bahwa kalau saya bisa lewat jalan sebelah bagaimana? Kalau saya bisa lewat jalan lebih pendek bagaimana? Kalau saya lewat atas gimana? Toh sama-sama sampai ujungnya. Kenapa pilih jalan yang bergelombang? Kenapa pilih jalan yang berbatu-batu? Kalau bisa jalannya enak. Ingat, banyak jalan menuju Roma. Kalau Anda pilih jalan yang tidak enak sekarang, lalu Anda disenangi dengan kata-kata yang bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, maka Anda selamanya seperti itu. Mungkin Anda bisa sampai ke titik ujung, tapi sampainya dengan heroik, dengan berdarah. Mungkin itu yang Anda mau, supaya terlihat heroik tadi, supaya terlihat hero bahwa sudah bisa melewati jalan yang batu-batu sampai ujung juga, hebat gitu. Kalau saya lebih baik saya lewat atas, pakai helikopter saya sampai juga di situ. Toh sama-sama sampai, lebih cepat sampainya, lebih menyenangkan, tanpa luka-luka, sampainya enak. Saya ingat suatu waktu ada seorang teman saya yang bilang dia suka naik gunung, dan dia mengatakan bahwa hidup itu seperti naik gunung. Dari bawah kadang ada batu jatuh, kemudian kadang ada tumbuhan berduri. Itu semua harus dihadapi. Terus saya katakan, kalau saya naik gunung, saya bukan melihat hal-hal jelek seperti itu. Yang saya lihat adalah pemandangannya. Ada tumbuhan yang hijau, ada langit yang cerah, ada puncak gunung yang hebat. Kalaupun bisa pakai helikopter, saya pakai helikopter supaya sampai ke atas. Nah, itu adalah kemampuan berpikir. Motivasi sesungguhnya bukan karena dipaksakan, bukan karena lompat-lompat, bukan karena menggenggam tangan, bukan karena motivator dan sebagainya. Motivasi sesungguhnya hadir dari dalam diri kita sendiri. Motivasi itu adalah bagaimana Anda mampu menggerakkan tubuh Anda, pikiran Anda untuk sampai ke titik tujuan. Jalannya Anda harus cerdas. Jalannya jangan mau jalan yang berliku-liku dan berbatu-batu. Capek, kecuali Anda ingin terlihat heroik. Anda ingin terlihat seperti orang yang habis melakukan sesuatu yang berat, dan Anda ingin dipuji atas keheroikan Anda itu. Kalau itu mau Anda teruskan. Tapi kalau Anda ingin jalan yang enak, yang menyenangkan, yang mudah, Anda subscribe di Cek Kehidupan, Anda tonton semua videonya, dan Anda amalkan di hidup Anda semuanya. Terima kasih, selamat malam, selamat memotivasi diri Anda sendiri, motivasilah diri Anda untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih menyenangkan. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.